soal internal organ dari si ikan ya. Jadi setelah sebelumnya kita udah bahas struktur luarnya itu kayak gimana, terus perbedaan morfologis apa yang membedakan antara si Actinopterygii sama si Sarcopterygii. Nah, sekarang kita gantian bahas internal organnya di sini. Dan kurang lebih si Actino dan Sarcopterygii itu mirip-mirip ya bagian dalamnya. Jadi di sini ceritanya kita punya ikan trout ya, sejenis salmon ya, ikan air tawar. Lalu kita bedah buat lihat bagian dalamnya tuh ada apa aja. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa si trout itu dia udah punya otak yang terlindungi oleh tengkorak bagian sini ya. Lalu dia juga udah punya sumsum tulang belakang yang dilindungi oleh vertebra atau tulang belakang. Bagian sini ada jantungnya, ada hatinya, ada empedu yang terkoneksi dengan saluran pencernaan yang ini ya, yang komplit ya, ada mulutnya dan ada anusnya bagian sini. Lalu ada swim bladder, ada ginjal dan ada kantung gonad ya bagian sini. Nah, di sini yang mau saya fokuskan adalah bagian sininya nih, bagian ujungnya nih atau bagian anusnya. Pada ikan sebenarnya bagian sini itu nggak disebut anus, tapi disebut sebagai kloaka. Jadi ini saya tandain ya bagian sini. Bagian sini itu adalah kloaka. Nah, si kloaka ini bedanya dengan anus adalah karena dia itu satu lubang, tapi dia berfungsi sebagai lubang akhir untuk pencernaan, ekskresi, dan reproduksi sekaligus. Jadi satu lubang, tapi dia tiga saluran yang berbeda yang pakai lubang itu gitu. Itu kloaka ya. Dan kloaka ini adanya di ikan dan amfibi gitu. Kalau misalnya kita kan kita buang air besar, buang air kecil atau kencing dan mengeluarkan sperma atau ovum itu kan lubangnya beda-beda ya. Jadi ada tiga lubang yang berbeda di situ ya. Tapi kalau pada ikan dan amfibi itu lubang keluarnya itu sama-sama kloaka di situ. Sama burung juga kalau nggak salah gitu ya. Burung, amfibi dan ikan. Jadi dia punya kloaka tapi dia nggak punya anus ya. Anusnya nyatu jadi satu lubang gitu. Nah itu kurang lebih buat struktur dasar si ikan ya. Nah selanjutnya saya mau bahas agak detail soal bagian sini nih atau si insang ikan ini. Jadi karena ikan itu dia hidupnya di air, maka dia bernafasnya kan nggak pakai paru-paru kan. Jadi dia nggak narik udara ke dalam. Ya, nah itu gimana caranya? Gimana dia si ikan itu bernafas? Ikan itu bernafas kurang lebih kayak gini. Nah, si ikan itu dia punya insang kan. Insang itu fungsinya buat nafas. Caranya gimana? Jadi bagian sini itu insangnya. Ketika air itu lewat si insang, dia bakal diserap nih oksigennya. Lalu si oksigen itu diserap bagian sini, ditransfer ke bagian dalam. Si karbon dioksida dari bagian dalam dia ditransfer keluar buat dibuang sekalian sama si airnya. Gitu. Jadi air masuk bawa oksigen, oksigennya diserap. Lalu si karbon dioksidanya dipindahin ke air, airnya dibuang lewat insang gitu. Itu sekilas ya. Detailnya itu bakal saya gambarin dulu kurang lebih jadi kayak gini ya. Ntar saya gambarin dulu. Nah, kurang lebih kayak gini. Jadi di sini si insang itu dia kan ada garis-garis kecil-kecil ya. Kalau misalnya kita zoom satu satu lempeng ini, satu slit ini atau satu celah ini, kita pisahin terus kita zoom, kita bisa melihat struktur yang kayak gini. Jadi ini adalah satu lempeng insang. Si insang ini dia punya apa ya, tonjolan-tonjolan panjang ini. Ini bukan cacing ya, ini tonjolan-tonjolan insang ya. Dan di dalam si tonjolannya itu dia terkoneksi dengan pembuluh darah, baik itu arteri maupun vena di sini. Ada yang merah, ada yang biru kan. Yang merah itu dia bawa oksigen, yang biru bawa CO2 atau karbon dioksida. Jadi di sini aliran air nih. Ini air ketika dia lewat insang bagian sini dia itu kan ya bawa oksigen ya, ada oksigen di situ. Jadi titik-titik kecil ini anggaplah adalah molekul oksigen. Molekul oksigen itu dia dibawa melewati insang, lalu dia diserap oleh yang bagian merah ini. Nah, si bagian biru karena dia bawa karbon dioksida, dia mentransfer karbon dioksidanya ke air. Jadi oksigennya diserap oleh yang merah, si bagian biru dia mentransfer karbon dioksidanya kan. Yang ini ya, karbon dioksida gitu gitu. Jadi ketika air lewat dia bawa CO2 lalu dia buang CO2 gitu. Kalau misalnya saya zoom lebih detail lagi kurang lebih bakal kayak gini nih. Nah, kurang lebih kayak gini ya. Jadi ini misal saya slice bagian sini satu tonjolan dan kita bisa lihat kapiler di bagian tengahnya ada arteri dan ada vena bagian sininya. Jadi aliran air di sini itu tegak lurus ya. Tegak lurus sama aliran si pembuluh darah ini.
Jadi ini air itu dia gerak lewat sini. Terus dia bawa oksigen. Si oksigen itu bakal ketemu sama arteri duluan. Yang mana si arteri ini dia nantinya bakal bawa oksigen menuju ini ya, menuju bagian tubuhnya si ikan gitu. Jadi dia bakal terpapar oksigen banyak di sini. Nah, oksigennya itu bakal dibawa oleh si arteri ke dalam. Sedangkan di arah sebaliknya, di arah berlawanan, itu ada vena yang keluar. Terus dia bawa CO2 dari sel-sel tubuh. Nah, si CO2 ini ketika dia melewati vena, dia bakal terbawa atau dia bakal berpapasan dengan aliran air. Jadi si aliran air ketika dia melewati insang ini secara tidak langsung dia bakal ketemu sama CO2 dan dia bakal bawa CO2 itu keluar dari insang. Gitu. Jadi efisien banget sebenarnya si insang itu di air ya. Jadi di sini oksigennya itu banyak, ketemu arteri dulu, dibawa masuk oleh si arteri. Yang di sini bagian ungu di kapiler itu kan oksigennya tinggal sedikit sebenarnya. Sisanya ya tinggal si vena ini yang bawa CO2 karena di sini CO2-nya sedikit, makanya si CO2 itu bakal berdifusi keluar dan dia bakal kebawa oleh aliran air gitu. Jadi itu efektif sekali ya untuk fungsi dan mekanisme cara difusi si insang ini dia ngambil ngambil O2 dan buang CO2 tuh dia efisien sekali. Jadi kalau misalnya kita mau gambarin skemanya ya, skema sirkulasi pada ikan itu kurang lebih bagannya bakal kayak gini. Jadi bagian sini adalah insangnya, si oksigen itu dia masuk dibawa sama arteri dia bakal ngirimin ke ini ya ke kapiler ke sel-sel tubuh yang butuh oksigen. Lalu dari sel tubuh itu kan dia habis respirasi mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida. CO2-nya itu dia dialirkan oleh vena menuju ke jantung ya, menuju bagian atrium. Lalu di situ diteruskan lagi ke bagian ventricle. Bagian ventricle itu dia mompa ke insang, mompa aliran darah yang bawa CO2 ke insang buat dibuang gitu kurang lebih. Dan ini terjadinya satu jalur aja atau satu sirkuit doang. Jadi ini adalah ini aliran darah yang tidak terputus satu aja gini. Satu aliran, makanya dia disebut sebagai single circulation. Sirkulasinya itu satu sirkuit ya. Dia nggak berhenti dan dia juga nggak mampir-mampir ke tempat lain. Jadi di sini tuh kontinu gitu. Aliran oksigen dan aliran CO2 itu dibawa oleh darah secara kontinu dari insang ke sel tubuh balik lagi ke insang. Oke, kurang lebih kayak gitu untuk uh, respirasi dan sirkulasi dari si ikan ya. Oke, selanjutnya kita bakal bahas dikit soal reproduksi.